Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Melatih Tubuh. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa melatih tubuh itu merupakan tindakan iman, merupakan tindakan atau perbuatan yang menyempurnakan iman, yang membuat hidup semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Pertanyaannya, kenapa tubuh mesti kita latih? Sebab tubuh kita sudah cemar oleh karena dosa, sehingga setiap sikap hati dan perbuatan kita memiliki kecenderungan untuk meleset, untuk tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Kita lebih cenderung hidup dalam daging daripada hidup oleh pimpinan roh. Kita sadar bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia oleh darah Kristus. Olehnya, kita harus hidup untuk Dia, seperti Dia yang selalu melakukan kehendak Bapanya. Kita harus selalu bersyukur. Hati kita harus selalu mengalami damai sejahtera yang Tuhan Yesus sudah tinggalkan dan berikan kepada kita. Namun, semua itu hanya bisa diucapkan saja. Kita cenderung hidup menuruti kehendak dan kemauan kita. Kita bersyukur hanya untuk hal-hal yang nyaman dan menyenangkan. Kita lebih mudah cemas, khawatir, takut menghadapi keadaan atau situasi yang terjadi yang tidak kita harapkan. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak melatih tubuh kita. Kita terjebak dalam pemahaman yang salah pada kata anugerah. Kita pikir yang namanya anugerah itu satu paket yang berisi keselamatan yang di dalamnya kita akan selalu bisa mengalahkan kedagingan kita, bisa bersyukur, dan bisa memiliki hati yang tentram, damai, dan teduh. Kita pikir semuanya itu akan kita terima secara instan dan otomatis ketika kita menjadi orang Kristen. Akibatnya, kita tidak pernah melatih tubuh kita. Padahal, saudara, orang sekelas Rasul Paulus yang dikatakan dalam ketaatannya melakukan hukum Taurat tidak bercacat, Filipi 3 ayat 6, melatih tubuhnya. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Kenapa Paulus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya? Sebab ia sadar betul bahwa kesempurnaannya dalam melakukan hukum Taurat belum bisa membawanya berkenan kepada Allah. Sebab dasar berkenan orang percaya itu bukan hukum-hukum, melainkan pikiran dan perasaan Allah, melainkan kehendak Allah. Jadi, tanpa bisa melayani pikiran dan perasaan Allah, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya dibutuhkan latihan. Kita harus melatih tubuh kita. Kita harus bisa melatih diri kita. Mulai hal-hal kecil dan sederhana, saudara. Terkait hal ini, Tuhan sendiri yang akan menyediakan sarana latihannya, yaitu melalui setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami. Itulah kenapa dalam Roma 8 ayat 28,
dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Orang yang sering khawatir dan cemas, Tuhan pasti sediakan latihannya. Dimulai dari hal sederhana, misalnya pada saat jam pulang sekolah anaknya belum pulang, lalu lintas macet padahal jam kantor sudah mepet. Ini kan membuat cemas dan khawatir. Tapi sebenarnya ini diizinkan Tuhan, sebab Tuhan mau melatih diri kita agar kita bisa menguasai diri dan tetap tenang, tetap bisa memiliki hati yang damai. Kan setiap kita orang percaya sudah diberi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, dalam situasi seperti ini, mari kita kenakan damai itu dan kita buang kekhawatiran dan kecemasan. Kalau kita sudah bisa lulus, Tuhan pasti latih dengan sesuatu yang lebih mencemaskan. Misalnya, dompet berisi dokumen penting, tahu-tahu tidak ada, entah ketinggalan di mana. Ini latihan. Harusnya kita juga bisa tenang kalau kita sadar bahwa kita memiliki damai sejahtera Allah. Jangan sampai terkecoh oleh tipu daya si jahat. Dia selalu mencuri damai sejahtera kita. Dia mau kita itu khawatir dan cemas. Bahkan dia mau kita binasa. Hal-hal serupa akan terus terjadi dan levelnya pasti bertambah berat. Tapi kita harus bisa menjaga hati agar tetap damai, tidak kehilangan damai Allah. Bukan tidak mungkin kita dibawa kepada keadaan yang sangat mengkhawatirkan, yang sepertinya akan membuat rumah tangga atau ekonomi kita hancur. Bisa saja, atau keadaan lain yang membuat kita begitu cemas, takut, gelisah. Itu pun kalau kita sudah terbiasa melatih tubuh kita dengan baik, melalui hal-hal kecil dan sederhana yang Tuhan sudah sediakan, kita pasti juga akan tetap bisa memiliki hati yang damai. Kita akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dan akhirnya semua bisa kita lewati, semua bisa kita lalui. Saudara, mungkin saat ini sedang menghadapi keadaan yang sulit, tidak nyaman, dan tidak saudara harapkan. Ingat bahwa itu semua sarana yang Tuhan sediakan supaya kita melatih tubuh kita untuk bisa mengalami damai sejahtera Allah. Kalau kita sudah memiliki damai, jangan kita memilih cemas, khawatir, atau takut. Saudara, Allah kita itu tidak hanya Allah yang besar, agung, dan perkasa, tetapi Dia juga Allah yang peduli atas hidup kita. Namun ingat, kebesaran, keagungan, dan keperkasaan Allah itu pun tidak akan kita alami kalau kita tidak melatih tubuh kita untuk itu. Jadi, mari saudara, kita melatih diri kita agar melalui keadaan dan peristiwa yang menekan hidup kita, yang membuat hidup kita tidak nyaman, kita tetap bisa selalu berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.